رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian Abu Utsman At-Tabuni rahimahullah ta'ala melanjutkan menyebutkan dari pokok-pokok keyakinan Ashabul Hadits Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, wa yu'minuna bil hawdi wal kautsari wa idkhali fariqin minal muwahhidina al jannata bighairi hisabin wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira wa idkhalihim al jannata bighairi su'in yamassuhum wa adabin yalhaquhum wa idkhali fariqin min mudnidihim an-nar thumma i'taqihim wa ikhrajihim minha وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقونا إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. Ya, di dalam jumlah ini beliau menyebutkan beberapa keyakinan atau prinsip dasar yang lainnya kalangan ahli sunnah. Di antara hal yang diimani oleh ahli hadis, mereka mengimani tentang telaga. Ya. Telaga disebutkan di dalam hadis yang mutawatir telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya. Dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdan." Sungguhnya setiap nabi punya telaga masing-masing. Ya, setiap nabi ada telaganya masing-masing. Telaga ini adalah sebuah kenikmatan dan pemuliaan untuk umat. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang telaga beliau bahwa airnya lebih putih daripada susu, dalam sebuah riwayat lebih putih, lebih bening daripada perak, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada misk, dari kasturi. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan disebutkan tentang luasnya. Ada sejumlah riwayat menjelaskan tentang luasnya. Ya. Ada riwayat menunjukkan perjalanan sehari semalam. Ada riwayat dari Son'a ke tempat ini. Yang jelas dari sisi penggambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggambarkan dari sini ke sini, itu pendekatan pemahaman. Ya, pendekatan pemahaman. Yang jelas telaga ini panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Ya. Sebutkan dalam sebagian riwayat yang mungkin bisa menjadi ukuran. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam bagi orang yang berjalan biasa. Ya. Ini luas dari telaga. Jadi adalah telaga yang sangat luas dan umat minum darinya. Kemudian disebutkan tentang bejana yang dipakai minum darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ka'ada di nujumis sama," seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dan penyebutan beliau bahwa seperti jumlah bintang-bintang di langit ini memberikan dua makna. Makna yang pertama menunjukkan bahwa bejana atau gelas-gelas yang dipakai minum itu sangat banyak. Ya. Sehingga tidak perlu berdesak-desakan atau antri untuk minum. Tidak. Menunjukkan bahwa orang yang minum darinya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan. Kemudian yang kedua diibaratkan seperti bintang-bintang, menunjukkan keindahan gelas-gelas itu. Ya, keindahannya. Ya. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga beliau. Ada orang-orang yang diusir dari telaga beliau. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Dan yang diusir dari telaga Nabi SAW secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah umat selain dari umat Islam. Ya, siapa saja dari yang bukan umat Nabi SAW, maka dia akan diusir dari telaga. Sebab setiap orang harus
ikut kepada nabinya masing-masing. Ikut kepada nabinya masing-masing. Dan semua untuk lebih menegakkan hujjah dan menampakkan kebenaran para nabi dan para rasul. Sehingga setiap umat semuanya ada urusannya kembali kepada nabinya masing-masing. Kemudian yang kedua yang diusir dari telaga, sebutkan dalam sebuah hadis, mereka dari umat Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebagian orang diusir, beliau berkata, ummati ummati, umatku umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Iya. Maka dari kalimat ada yang diusir dari umat, ini hendaknya memberikan rasa khawatir pada diri kita. Kemudian yang kedua, kita memahami fikih. Apa maksud orang yang diusir ini? Mereka mengada-adakan setelahmu. Sini para ulama menyebutkan 3 hal. Hal yang pertama adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Iya. Orang yang murtad keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, mengada-adakan setelahmu, yaitu dia berbuat bid'ah. Dan ini termasuk pendalilan para ulama tentang bahaya bid'ah. Salah satu bahaya bid'ah, orang yang melakukan bid'ah sangat dikhawatirkan dia diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ahdatsu, diambil dari kalimat ihdaats, yang memang asalnya mengada-adakan. Dia membuat perkara yang tidak di atas tuntunan syariat, maka masuk juga di dalamnya perbuatan dosa. Perbuatan dosa-dosa besar. Iya. Maka ini 3 hal yang masuk ke dalam kategori kemungkinan mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui sifat dari telaga ini, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apalagi penyebutan tentang telaga ini sabit, penyebutannya di dalam hadis yang mutawatir, yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan dari sahabat. Di dalam Sahih Muslim saja hampir 10 orang sahabat meriwayatkannya dalam satu buku. Iya. Dan dia adalah hal yang dimaklumi di kalangan para ulama. Iya. Kemudian yang kedua, wal kautsar. Beriman tentang al-kautsar. Sebagian para ulama mengatakan telaga al-haud itu adalah al-kautsar, dan al-kautsar adalah al-haud. Iya. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa al-kautsar memang bagian dari telaga, tapi dia adalah telaga khusus di surga. Khusus di surga. Nah, iya. Dan telaga yang saya sebutkan tadi, pertama al-haud, itu adalah telaga yang ada di padang mahsyar, dan dia berada di bumi yang telah diganti. Di bumi yang telah diganti. Sebab pada hari kiamat langit dan bumi diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit diganti dengan selain langit yang ada. Iya. Kemudian dari sisi urutan sudah kita terangkan bahwa telaga ini kejadiannya di mana? Di padang mahsyar. Ada yang mengatakan bahwa telaga setelah timbangan, ada yang mengatakan setelah jembatan. Ya, tapi yang bahir apa yang saya sebutkan tadi. Iya. Tentang Kautsar, ayat inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepadamu al-Kautsar. Al-Kautsar ini yang diinginkan. Iya. Dia adalah telaga di dalam surga, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan telaga yang berada di padang mahsyar itu, ya, airnya juga dari surga. Sebab ada 2 corong yang keluar dari surga mengalirinya, sebagaimana diterangkan dalam sebagian riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kata beliau, wa idkhali tariqin minal muwahhidin al-jannah bighairi hisab. Sini tentang masalah sejumlah orang yang dimasukkan ke dalam surga. Sekelompok dari kaum muslimin, dari ahli tauhid, ada yang dimasukkan surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, tentang kisah Uqasyah bin Mihsan itu. Ya, ketika Nabi ditampakkan kepada beliau umat-umat.
Kemudian setelah itu ditampakkan umatnya. Dan dikatakan kepada beliau, wa fihim 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Di tengah mereka ada 70,000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jelas? Dan dalam sebagian riwayat oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan. Iya. Fastajabtu rabbi, maka saya meminta tambahan kepada Rabbku, fazadani min kulli alfin 70,000. Maka Allah menambah saya dari setiap 1,000 ditambah lagi 70,000. Iya, ditambah lagi 70,000. Nah, jadi jumlahnya semua berapa? 70,000 dibagi 1,000 dikali 70,000. 4.900.000. Iya. Apakah terbatas pada jumlah ini atau jumlah di sini hanya sekedar percontohan saja? Ini silang pendapat para ulama. Tapi yang benarnya bahwa ini jumlah terbatas. Karena itu Nabi berkata, saya meminta tambahan kepada Rabbku. Andai kata tidak terbatas, maka tidak perlu meminta tambahan. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab. Apa yang dimaksud dengan hisab? Hisab ada dua. Ada hisab bermakna al-ard, buku sekedar diberikan, itu hisab. Ini yang disebut dengan hisaban yasira. Jelas, hisab yang ringan. So, setiap orang melihat catatan amalannya. Catatan amalannya. Ya, hisab yang kedua, inilah hisab yang dimaksudkan dengan adab. Siapa yang masuk ke hisab yang kedua ini, maka dia pasti disiksa. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba udzib." Siapa yang dinikash, siapa yang diperbicarakan hisabnya, maka dia pasti akan disiksa. Ini hisab yang kedua. Dan orang ini yang disebutkan ini sekelompok kaum muslimin 70,000 orang itu atau 4.900.000 orang itu, ya, mereka masuk surga tanpa hisab. Tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Sama sekali tidak ada hisab. Wala adab, dan tidak pula ada adab. Langsung masuk surga. Iya. Kata beliau, wa muhasabatu fariqin minkum hisaban yasira. Dan ada sebagian lagi dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini hanya sekedar ard saja. Diberikan catatan amalan. Iya. Seperti kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar tentang orang yang didatangkan di atas ru'usul ashhad, disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka diberikan catatannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membisiki orang ini. Ya. Allah membisikinya. Ya, bukankah kamu melakukan ini? Ya, diakui, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Ya. Maka Allah berfirman, sebagaimana yang saya telah tutupi dosa kamu ini di dunia, maka hari ini juga saya tutupi untuk kamu. Dibisiki, tidak diperdengarkan kepada makhluk. Ini dari bentuk ard. Jelas? Dan ini dari contoh hisab yang yasira. Dan orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi dari arah kanannya. Ya. Kemudian, wa idkhalukumul jannata bighairi su'in yamassuhum wa adabun yalhaquhum. Dimasukkan ke dalam surga tanpa kejelekan yang menyentuh mereka dan tanpa siksaan yang mengiringi mereka. Ini bentuk yang kedua, jenis yang kedua dari orang-orang yang bertauhid. Jenis yang ketiga dari orang yang bertauhid, idkhalu fariqin min mudnibihim an-nara. Sejumlah dari orang yang berdosa dari kalangan ahli tauhid, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Summa i'taqihim, ya, wa ikhrajihim minha. Kemudian mereka dikeluarkan, dibebaskan dari neraka dan dikeluarkan. Wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ila al-jannah. Kemudian mereka diikutkan bersama saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka di surga. La yukhalladuna fin nar. Mereka tidak dikekalkan di dalam neraka. Inilah dari pelaku dosa besar yang telah kita singgung. Iya. Mereka yang berdosa, menurut keyakinan ahli sunnah, mereka tidak kekal di dalam neraka sepanjang dia bertauhid. Kalau disiksa, maka disiksa sesuai dengan kadar amalannya. Karena itulah hadis-hadis yang berkata, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah jujur dengan hatinya, dia masuk surga. Kalimat masuk surga di sini diartikan masuk surga langsung atau masuk surga setelah disaring. Jelas? Sebab memang
ada 3 jenis dari ahli tauhid. Ya. Atau misalnya hadis-hadis siapa yang menghadap kepada Allah tidak berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan untuknya neraka. Ya, kalimat haramkan di sini bisa bermakna diharamkan selama-lamanya, tidak pernah masuk neraka, langsung masuk surga, dan bisa dimakna diharamkan sementara. Dia masuk sementara saja. Setelah itu diharamkan selama-lamanya. Diharamkan dengan waktu tertentu maksud saya. Diharamkan di waktu tertentu, setelah itu dia masuk ke dalam surga. Diharamkan neraka itu selama-lamanya. Jelas ya? Jadi demikian di dalam memahami nas-nas. Iya. Di dalam memahami nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salah di dalam memahami hal ini, tergelincirlah sejumlah kelompok dari ahlul bidah. Mereka di dalam melihat hadis-hadis tentang wa'id, hadis-hadis tentang ancaman, siapa yang berbuat ini, siapa yang berdurhaka kepada orang tuanya, dia masuk neraka. Siapa yang membunuh jiwa, dia masuk neraka, dan seterusnya. Maka ini hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menjelaskannya itu min babil wa'id. Min bab al-wa'id, ancaman. Jelas? Apakah itu pasti ternyata atau tidak? Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Yang jelas, sepanjang dia tidak berbuat kesyirikan, pasti akan diampuni dosa-dosanya, ataupun kalau dia disiksa, pasti dia akan dikeluarkan dari neraka. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kata penulis beliau tekankan, "Wala yukhalladuna fin nar." Mereka tidak dikekalkan di dalam neraka. Ya. Sebagaimana diterangkan tentang kisah orang yang dikeluarkan dari neraka. Setelah dikeluarkan, ya. Rasulullah menyebutkan, "Yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi habbatu sya'iratin minal iman." Dikeluarkan dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari keimanan. Kemudian juga setelah itu disebutkan sebesar burra. Kemudian setelah itu sebesar darra. Darra ini biji yang paling kecil sudah. Ya. Kemudian disebutkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Nah, ya. Seorang yang sudah sedemikian menderitanya dalam neraka, dia berdoa kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, keluarkanlah saya dari neraka." Dan bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak, kalau dia dikeluarkan dari neraka, dia tidak akan meminta selain daripada itu. Maka Allah berkata, "Mungkin kamu akan melanggar janjimu." Dia bersumpah dengan banyak sumpah, "Tidak, wahai Rabbku, hanya itu permintaanku." Maka dia pun dikeluarkan dari neraka. Begitu keluar dari neraka, ya, dia melihat surga di depannya sana. Ya. Lama begitu, tidak tahan lagi. Dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkanlah saya ke surga, dan saya tidak meminta selain kecuali itu." Ya. Maka Allah berfirman, ya, "Betapa engkau melanggar janji, wahai anak Adam. Bukan kamu berkata tidak akan meminta lagi?" Ya. Maka terus dia memohon, minta, bersumpah, tidak minta lagi setelah itu. Akhirnya Allah kabulkan doanya, didekatkan ke surga. Ya. Maka ia pun bisa melihat keindahan di dalam surga. Ya. Gak tahan lagi. Akhirnya dia berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah saya ke dalam surga." Ya. Akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepadanya, ya, "Berhayallah kamu, apa yang kamu inginkan." Maka pun berhayal terus apa yang dia inginkan. Kemudian Allah berfirman, "Terus berhayal." Terus dia berhayal sampai habis hayalan. Putus sudah. Kemudian Allah berfirman, "Saya berikan untuk kamu apa yang kamu minta dan 10 kali lipatnya." 10 kali lipatnya. Ini orang yang terakhir masuk surga. Dan surga itu masih luas setelah orang terakhir masuk. Maka Allah mengumpulkan makhluk-makhluk untuk memenuhi surga. Ya, ada pun neraka, ya, neraka terus menerus minta tambahan, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke dalam neraka atau ke neraka sehingga neraka berkata, "Qad, cukup wahai Rabbku." Ini semuanya dari perkara keimanan yang wajib kita imani. Nah, kata beliau, "Wa amal kuffar fa innahum yukhalladuna fiha." Adapun orang-orang kafir, mereka kekal di dalamnya. Iya. Ya, mereka kekal di dalamnya. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan, "Wa ma hum bikharijina minha." Dan mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Nah, ini orang-orang kafir. "Wa la yakhrujuna minha abadan, wa la yatrukullahu fiha min aqtab ahli iman ahada."
Dan Allah tidak membiarkan seorang pun dari orang yang bermaksiat, dari orang yang beriman yang bermaksiat tidak akan dibiarkan di dalam neraka. Pasti akan dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan. Nah, maka dari sini muncul syubhat dari ahlul bid'ah. Mereka mengatakan bahwa kenapa dikatakan pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Dia akan kekal di dalamnya. Perhatikan kalimat kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah siapkan untuknya siksaan yang sangat besar. Maka ahlul bidah datang membawa ayat ini, mereka katakan di sini dikatakan khalidan, berarti dia kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Ini dari syubhat mereka. Sehingga mereka mengatakan siapa yang berbuat dosa besar, maka mereka ada apa? Kekal di dalam neraka. Iya. Inilah pendapat orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menghukumi pelaku dosa besar itu mereka pasti kekal di neraka di akhirat. Adapun di dunia berbeda pendapat antara Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij mengatakan kafir hukumnya di dunia, kalau Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilataini. Ya, bukan kafir bukan mukmin, antara dua kedudukan. Ya, tapi di akhirat hukum akhirat sama mereka. Bahwa pelaku dosa besar semuanya kekal dalam neraka. Syubhatnya ini kerancuan pemikiran mereka karena menyimpang pemahamannya dalam memahami ayat. Ayat ini tidak boleh dipahami kekal selama-lamanya di dalamnya. Sebab penggunaan kalimat kekal ya di dalam khalidan itu kadang digunakan untuk makna dia saking lamanya berada di dalam neraka seakan-akan orang-orang menganggapnya kekal. Padahal hakikatnya tidak kekal, akan dikeluarkan. Dan ini menunjukkan besarnya dosa orang yang membunuh jiwa seorang muslim tanpa dengan sengaja. Dia membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja. Dan dia menunjukkan bahwa orang yang membunuh jiwa seorang muslim ya, tidak dikafirkan, banyak sekali dalil. Di antaranya ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma." Apabila ada dua dari kaum mukminin, dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Perhatikan, saling berperang, tentunya ada yang terbunuh. Tapi Allah masih menyebut mereka dua kelompok dari kaum mukminin. Berarti mereka masih mukmin. Hadits Abu Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idal taqal muslimani fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa, maka yang membunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka. Ya, disebut keduanya dalam neraka. Tapi perhatikan, apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut apa? Masih disebut muslim. Berarti dia bukan kafir. Ya, dalil yang ketiga, hadits Abu Bakrah juga riwayat Al-Bukhari ya, tentang kisah Al-Hasan ketika didamaikan. Ya, Abu Bakar berkata, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn minal mu'minin." Sungguhnya anak saya ini adalah seorang sayyid, pemimpin. Dia akan mendamaikan nanti dua kelompok kaum muslimin yang berperang. Ya, dua kelompok kaum mukminin yang berperang. Masih disebut mereka mukmin, padahal berperang. Dan juga hadits Jabir riwayat Muslim dari jalan Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir. Ya, Jabir menghikayatkan di masa Rasulullah ada orang yang bunuh diri. Ya, dia potong tangannya. Ya, sampai dia potong urat nadinya sampai dia meninggal. Maka setelah itu orang ini dilihat dalam mimpi oleh sebagian sahabat. Ya, kemudian ditanyakan kepadanya, "Apa yang Allah lakukan kepada kamu?" Dia berkata, "Saya telah diampuni." Ya. Sambil dia menyembunyikan kedua tangannya. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Kenapa dengan tanganmu? Kecuali ini." Dia bilang, "Kecuali ini." Ini menunjukkan bahwa dia diampuni. Andai kata kafir, tidak mungkin dilihat seperti itu. Ya. Dipahami? Nah, makanya dari dalil-dalil ahli sunnah menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa yashhadu ahli sunnah أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر."
Kata beliau, "Tashbih waqa'a lirru'yati birru'ya, la lil mar'i bil mar'i, wal akhbarul waridatu fil ru'yati muharrajatun fi kitabil intisar bi turuqiha." Sekarang beliau masuk membahas tentang masalah ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Dan ini saya katakan bahwa ini termasuk masalah yang banyak diperselisihkan dan dibantah oleh ahli bidah pada masa penulis dan masa sebelumnya, masa setelahnya. Iya. Maka beliau tegaskan di sini, ahli sunnah mempersaksikan bahwa kaum mukminin, perhatikan ibarat beliau, kaum mukminin akan melihat Rabb mereka tabaraka wa taala bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Ya. Dengan mata kepala, ya, bukan dengan mata hati. Ya. Wa yanzuruna ilaihi, dan melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah. Ala ma warada bihil khabar. Ya, sebagaimana datangnya hadis yang sahih. Al-khabar sahih, hadis yang sahih menjelaskannya. Dan ini kejadian pada hari kiamat. Allah dilihat oleh kaum mukminin kapan? Pada hari kiamat. Adapun di dunia, bolehkah melihat Allah di dunia? Ya, jawabannya Allah tidak bisa dilihat di dunia dalam keadaan terjaga. Maka siapa dari orang sufi yang mengatakan dia melihat Allah, ya, dalam keadaan terjaga dengan mata telanjang, maka ini dianggap telah menyelisih kesepakatan para ulama. Ya. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya. Ini melihat dalam keadaan terjaga. Adapun melihat dalam keadaan mimpi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menjelaskan mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Ingat ya ibaratnya, mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Iya. Dan beliau berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surah yang paling indah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan bahwa ini tergantung keimanan seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di atas puncak keimanan dan ketakwaan, maka beliau berkata, "Saya melihat Rabbku di atas surah, di atas bentuk yang paling indah." Nah, ini kan dilihat, dan ini di mimpi. Dan dimaklumi apa yang dilihat di mimpi, ya, tidaklah sama dengan apa yang hakikatnya. Demikian pula fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah, ya, Syekhuna Syekh Muqbil, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, dan lain-lainnya memberi fatwa tentang mungkinnya. Ya, demikian pula Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya dari para ulama bahwa melihat Allah dalam mimpi itu adalah hal yang mungkin. Jelas ya? Ya, tapi tidak sembarang orang. Ya. Oh, saya melihat Allah kemarin. Habibnya di diskotik. Ya. Kerjaannya sering menipu manusia. Maka ini, ya, adalah dajjal, kadzab. Ya, tapi dia kalau orang yang salih, orang yang baik, maka mungkin untuk dia melihatnya. Sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dan selainnya, ya, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Baik. Jadi di dunia itu rinciannya tadi. Sekarang yang dibahas oleh penulis melihat di mana? Di akhirat. Dari keyakinan ahli sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat di dua tempat. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah, di padang mahsyar. Yang kedua di surga. Yang kedua di mana? Di surga. Iya. Di padang mahsyar kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya. Kata penulis, ini tasbih, penyerupaan yang ada di dalam hadis, ini penyerupaan bentuk melihat dengan bentuk melihatnya. Bukan penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat. Jelas ya? Yang dimaksudkan di dalam hadis, ya, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan di bulan purnama. Maksudnya, sebagaimana bulan itu sangat jelas kita lihat, sangat terang kita lihat, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin dengan jelas dan terang, tidak ada kira yang menutupinya. Ya, bukan artinya Allah sama dengan bulan atau serupa dengan bulan, bukan itu maknanya. Tapi di sini kejelasan di dalam melihatnya yang dimaksud. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga di sini dari
Keyakinan ahli sunnah dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala itu disebut semuanya dalam bentuk nazar, melihat dan ru'yah. Iya, bukan ihata. Bukan ihata. Kalau ihata itu melihat dari segala sisi, itu ihata. Jelas ya? Melihat dari segala sisi. Iya. Adapun ahli sunnah mereka menetapkan melihat, iya, melihat dan tidak meliputi seluruhnya. Tidak meliputi seluruhnya. Dalil ahli sunnah yang menjelaskan tentang melihat sangat banyak. Melihat Allah pada hari kiamat. Dalil dari Al-Quran banyak. Iya. Ada beberapa ayat, ada hampir 10 ayat disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Hadis-hadis yang menjelaskannya mutawatir, disebut juga oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Dari ayat-ayat yang sangat jelas adalah ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ia melihat kepada Rabbnya. Iya. Ahlul bidah mentakwil ayat ini. Oh, itu bukan melihat di situ artinya, menunggu. Ya. Sebab kalimat nadhara bisa bermakna apa? Melihat dan bisa bermakna menunggu. Dan ini dari ya permainan ahli bidah. Sebab dari sisi bahasa, kalau dikatakan nadhara ila, melihat pakai kalimat ila setelahnya itu tidak ada lain kecuali apa? Bermakna ru'ya, melihat. Jelas ya? Kemudian di dalam ayat disebutkan wajah-wajah apa? Berseri-seri. Sebab ini kaitannya dengan melihat. Ya. Masa berseri-seri menunggu? Ya. Kan tidak cocok ya keterkaitannya. Ya karena itulah memalingkan makna ayat dari hakikatnya itu pasti akan menjatuhkan kerusakan di dalam pemahaman, kerusakan di dalam makna, dan akan memberikan konsekuensi yang jelek. Jadi merupakan kaidah. Siapa yang keluar dari jalan yang lurus, ya, pasti dia akan mendapatkan akibat yang jelek dari perbuatannya. Apakah akibatnya berkaitan dengan dirinya sendiri, atau dia merubah syariat, memberikan kejelekan kepada syariat, atau memberikan kejelekan kepada orang lain. Karena itu penting untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Baik. Ahlul bidah berkata, ya, melihat itu, ya, melihat atau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Mereka berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Ini perhatikan ya bagaimana ahlul bidah, ya, mereka berdalilkan. Kalau ditanya, Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Loh, apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Nah, apa jawaban untuk dalil ini? Ya. Itulah tadi saya katakan bahwa melihat yang ditetapkan oleh ahli sunnah bukan melihat dari seluruh sisi, tapi melihat apa? Melihat tanpa ihata. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, melihat tanpa ihata, tanpa meliputi seluruhnya. Sebab idrak itu artinya apa? Melihat secara keseluruhan. Iya, melihat secara keseluruhan. Ini tembok ini, apa tiang ini. Ini kalau penggunaan bahasa Arab dikatakan nadhara atau ru'ya, saya melihatnya. Jelas? Kalau dikatakan idrak, idrikuhu, ini tidak boleh digunakan. Sebab saya tidak melihat yang di belakang tiang. Jelas ya? Dan ini ada penggunaannya dalam Al-Quran. Tentang kisah Nabi Musa yang dikejar, Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh Firaun. Ya, dikejar oleh Firaun. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ya. Begitu dua pasukan ini saling melihat, dua kelompok ini saling melihat, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kami akan diidrak. Kami akan diapa? Diidrak. Jadi dibedakan di sini. Sudah saling melihat, tapi belum terjadi idrak. Ya. Dipahami? Sudah saling melihat. Ya, tapi melihat bukan dari seluruh sisi. Pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Maksudnya sebentar lagi kita akan dikepung dari seluruh penjuru. Ya. Jadi dalam ayat saya sudah dibedakan antara ru'ya dan idrak. Karena itu di sini ayat ini la tudrikuhul absar, seperti konteksnya Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Maksudnya tidak bisa diliput dari seluruh sisi. Allah dilihat dari seluruh sisi, tidak. Allah menyingkap, ya, apa yang dia perlihatkan untuk hambanya, ya, dari wajahnya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tetapi ahli sunnah meyakini tidak dilihat seluruhnya. Jelas? Tidak dilihat seluruhnya. Sampai sini dipahami? Ya. Jadi mereka dalam menggunakan ayat ini salah penggunaannya. Bahkan ayat ini terdapat di dalamnya dalil tentang
Allah dilihat. Kan begitu? Ya karena itulah kaidah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah itu sangat luar biasa. Beliau katakan ayat apa saja, dalil apa saja yang dipakai oleh ahli bidah untuk berdalilkan mendukung bidah mereka, pasti dalam dalil itu ada bantahan untuk mereka. Pasti dalam dalil itu ada bantahan untuk mereka. Iya. Ini kaidah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah dari keahlian beliau di dalam menguraikan dan mengupas dalil-dalil ulama. Ya, tapi tentunya tidak semua orang bisa. Ya, seperti Ibnu Taimiyah. Nah, beliau bisa mengembalikan dalil yang dibaca oleh ahli bidah, beliau kembalikan dari dalil itu ada bantahan untuk mereka. Ada bantahan untuk mereka. Sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan dalil-dalil di sini, tapi saya meringkas ya. Kita biar waktu untuk menyelesaikan. Iya. Ya, kemudian yang dibahas juga di sini oleh para ulama tentang masalah apakah melihat Allah di Arafat al-Qiyamah, khusus di Arafat al-Qiyamah. Kalau di surga tentunya hanya penghuni surga yang melihatnya. Iya, dan itu adalah kenikmatan yang paling besar untuk menduduk surga. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Tambahan yang diinginkan di sini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat tidak ada lagi lebih besar daripada nikmat itu, melihat kepada Allah. Sampai diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, diberikan kenikmatan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Inginkah kalian saya tambah?" Maka penduduk surga berkata, "Ya Rabbku, apalagi kenikmatan yang lebih baik daripada ini? Engkau telah memuliakan kami." Maka Allah pun menyingkap, memperlihatkan wajahnya kepada mereka. Maka itulah kenikmatan yang sangat besar yang mereka rasakan. Jelas? Maka dari sini, seorang mukmin hendaknya memahami bahwa ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dari orang-orang yang dimuliakan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan semoga kita tergolong dari orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat Allah itu, apakah cuma orang yang beriman saja atau orang kafir juga melihatnya? Atau orang-orang munafikin juga melihatnya? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Orang-orang munafikin, kalau orang-orang kafir yang benarnya bahwa mereka tidak melihat Allah sama sekali, orang-orang kafir. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innakum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun." Kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu dari Rabb mereka terhalang, tidak bisa melihatnya. Nah, dan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan selainnya untuk menunjukkan bahwa Allah akan dilihat. Jadi kalau orang kafir terkira tidak bisa melihat, pemahaman dari ayat orang-orang yang beriman bisa melihatnya. Nah, orang kafir jelas tidak bisa melihat. Yang kedua, orang munafikin. Orang-orang munafik apakah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini juga letak silang pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya diterangkan dalam satu hadis bahwa orang-orang munafik melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda antara melihat kaum mukminin melihat Allah dan orang-orang munafik melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin melihat Allah dengan pandangan penuh dengan kecintaan, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Adapun orang-orang munafik, mereka memandang dengan pandangan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, sebab dimaklumi dari sisi bahasa, tidak semua kalimat orang yang melihat dia bergembira dengan apa yang dia lihat. Iya kan? Iya. Betul kan tidak ini kawan saya? Betul. Ada misalnya pencuri bersembunyi di rumah. Dia melihat polisi. Kira-kira apa pandangan dia? Ketakutan dia. Kan begitu? Maka tidak semua orang yang melihat dia bergembira dengan apa yang dia lihat. Karena itu para ulama mengatakan iya, mereka melihat Allah. Tapi bukan artinya melihat dengan pandangan kenikmatan. Melihat apa? Melihat yang merupakan siksaan dan lebih menambah penderitaan mereka. Menambah penderitaan mereka. Adapun orang beriman, maka mereka melihat dengan pandangan kesejukan, nikmat dan lebat mereka di dalam melihatnya. Nah, baik. Kemudian
Kata beliau rahimahullahu taala, wa yashhadu ahlus sunnah. Masalah berikutnya, wa yashhadu ahlus sunnah anna al-jannata wan nara makhluqatan wa annahuma baqiyatan la yafnayan abadan wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abadan wa kadzalika ahlun nar alladhina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna minha abadan wa anna al-munadi yunadi yawma idhin ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut ala ma warada bi fil khabar as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kurang. Wala yukhrijullahu itu, wala yukhrijullahu ta'ala minal jannati ahadan. Sebentar. Nomor 4. Soalan berapa ini? Wa yu'maru bil mauti fayusbah ala surin bainal jannati wan nar. Nah, kalau dikatakan saya ada di ta'liq sebenarnya di sebagian nuskhah, wala yukhrijullahu ta'ala minal jannati ahadan wala yukhallitu alaihimul mauta fiha wala yuzilu anhum na'imaha wa ya'muru bil mauti fayusbah ala surin bainal jannati wan nar wa yunadi al-munadi dan seterusnya. Baik. Kata beliau dan ahli sunnah mempersaksikan bahwa surga dan neraka makhlukatan. Ya, surga dan neraka sudah dicipta. Sudah dicipta. Itu artinya makhlukatan. Apa artinya makhlukatan? Sudah dicipta, sudah ada sekarang ini. Ya. Jadi bantahan terhadap ahli bidah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada sekarang ini. Surga dan neraka belum ada sekarang ini. Bahkan ada yang berpendapat lebih daripada itu, mengatakan bahwa itu hanya sekedar kiasan saja. Nah, kemudiannya surga dan neraka telah ada. Ya, telah ada. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam sejumlah ayat. Dan Nabi SAW pernah melihat surga dan pernah melihat neraka. Iya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat, dalil-dalil yang menjelaskan hal ini adalah hal yang mutawatir di kalangan ahli sunnah. Wa annahuma baqiyatan, dan surga ini akan kekal. La yafnayan, surga ini akan kekal, tidak akan sirna selama-lamanya. Iya. Kenapa tidak sirna? Sebab dia dibuat kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kekal menginginkan surga dan neraka, iya, terhitung dari makhluk yang dikekalkan, tidak akan sirna selama-lamanya. Itu dalam Al-Quran tentang surga, Allah berfirman khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentang penduduk neraka juga dikatakan khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala yakhrujuna minha, mereka tidak keluar darinya. Dan seterusnya dari ayat-ayat menunjukkan kekekalan. Iya, menunjukkan kekekalan. Nah, dan dari sini kadang ada pembahasan, ya, dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa mereka, ya, mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, khususnya neraka. Ya, neraka dikatakan tidak kekal, ya, dari satu sudut dan sisi. Jadi saya sarankan untuk ikhwan untuk tidak terlalu banyak masuk dalam hal ini. Ya, asalnya mereka punya alasan-alasan, ya, dari sisi umum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha merahmati. Dari sifat rahmatnya maka surga dan neraka itu maksudnya neraka tidak akan dikekalkan. Dari sudut itu pandangan mereka. Bukan artinya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak tahu dalil-dalil itu. Nah, ini pun kalau benar memang penisbatan itu kepada mereka berdua. Dan ini ada pembahasan di kalangan para ulama, benar atau tidaknya. Yang jelas, para ulama ahli sunnah dari masa ke masa ini keyakinannya. Surga dan neraka adalah apa? Ya, dua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kekal. Iya, diciptakan untuk kekal. Sebagaimana ada makhluk-makhluk lain juga diciptakan oleh Allah untuk kekal, tidak akan sirna. Apa makhluk itu? Arsy, terus kursi, ya, sudah 4 dengan surga dan neraka. Apa lagi? Al-Lauh, berapa? 5. Terus Al-Qalam, ya, 6. Terus
Hah? Ruh gimana? Ya, ketujuh ruh. Yang kedelapan? Hah? Ajabud ganab, tulang ekor manusia. Itu juga masuk dalam disebut kekal di dalam hadis. Ini 8 perkara dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam 2 bait syair. Kata beliau, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayz al-adam. Hiya jannatun wa narun. Hiya jannatun wa narun. Arsun wa kursiyyun wa arwahun wa ajabun wa arwahun wa kadal lawhu wal qalam." 8 perkara. Nah, jelas ya? Ini 8 makhluk Allah ciptakan untuk kekal. Dan ini semuanya dia kekal. Kenapa dia kekal? Sebab Allah menghendakinya dia kekal. Selesai kita imani akan hal tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, kemudian kata beliau, "Wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha." Demikian pula penduduk surga, mereka tidak akan keluar dari surga. Kalau sudah masuk ke surga, tidak mungkin keluar lagi dari surga. Ya. Subhanallah. Nah, maka ini kita berpikir baik-baik. Orang yang sudah menjadi penduduk neraka, yang sudah merupakan ahlinya, ya, tidak keluar lagi darinya, ya, maka dia di neraka saja. Dia penduduk surga, pikirkan, penduduk surga, dia sudah masuk dalam surga, dia kekal dalamnya. Ya, maka silakan memilih apa yang ya, dikehendaki dari salah satu dari keduanya. Ingin jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Beruntung atau merugi, cuma ada 2 golongan. Ya, dan yang menentukannya adalah amalan di dunia. Itu yang menentukan. Ya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika ya. Wa kadzalika ahlun nar. Wa kadzalika ahlun nar alladziina hum ahluha khuliqu laha. La yakhrujuna minha abadan. Demikian pula penduduk neraka yang sudah merupakan penduduknya, mereka dicipta untuk itu. Mereka tidak keluar selama-lamanya. Ya, maksudnya mereka dicipta untuk itu. Mereka sudah ditakdirkan jadi penduduk neraka. Ini orang kafir. Ya. Orang kafir dan bukan muwahhid. Orang yang kafir dia pasti kekal di dalam neraka, tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Di dalam kitab yang saya ada tambahnya begini. Dan Allah tidak mengeluarkan, wala yukhrijullahu ta'ala minal jannati ahada. Dan tidak seorang, dan Allah tidak mengeluarkan seorang pun dari surga. Wala yusallitu alaihimul mauta fiha. Dan Allah tidak akan membiarkan orang yang ada di surga ya terkena kematian. Wala yuzilu ankum na'imahu. Dan Allah tidak menghilangkan nikmatnya kepada penduduk surga ini. Wa ya'muru bil mauti. Kemudian Allah memerintah dengan kematian, fayuzbah, lalu disembelih ala suri bainal jannati wan nar, di atas pagar antara surga dan apa? Neraka. Dan ini diterangkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, didatangkan al-maut, yang namanya maut, kematian yang menjemput manusia, dia didatangkan dalam bentuk seperti domba. Ya, seperti domba, sebutkan domba yang amlah. Ya. Domba amlah. Amlah itu artinya dia punya 2 warna, hitam dan putih. Tetapi warna putih lebih mendominasi. Ya. Domba ya, didatangkan dalam bentuk kabsh. Ya, amlah. Saya ulangi ya, di sini lafadznya kabsh dalam riwayatnya. Bukan bukan dan. Ya, kabsh artinya kambing. Kalau kabsh itu kambing yang berambut. Nah, amlah. Lalu dihentikan. Al-maut ini dihentikan antara surga dan neraka. Ya. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kenalkah kalian kepada ini? Ya. Semuanya kenal kepadanya. Siapa yang tidak kenal kematian? Ya, sebab semuanya pernah merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Maka mereka pun berkata, iya, itu adalah al-maut. Ya, kemudian diteriakkan kepada penduduk neraka, wahai al-maut, kenalkah kalian kepada ini? Mereka berkata, iya, itu al-maut. Kemudian disembelihlah al-maut, disaksikan oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Ya. Kemudian setelah itu diteriakkan seperti yang disebut oleh penulis, wahai penduduk surga, khuludun, kekal, tidak lagi kematian. Wahai penduduk neraka, khuludun, kekal, tidak lagi
kematian. Nah, sebagaimana datang di dalam hadis sahih yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Sudah lewat 20 menit. Saya cuma diberi waktu sampai 1:30. Oke. Insyaallah kita lanjutkan setelah asar ya. Insyaallah kita selesaikan kitabnya. Mudah-mudahan selesai jam 10.